Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Munte dari PGMI 3 ingin menjelaskan hasil pembelajaran kami hari ini yang berjudul tentang Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Nah, yang pertama itu ada pengertian pers dan perkembangannya. Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam buku Jurnalistik Teori dan Praktik, pers berasal dari bahasa Belanda yaitu menekan atau mengepres. Kata pers juga merupakan padanan dari kata pers dalam bahasa Inggris yang artinya menekan atau mengepres. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. Yang kedua, peran dan fungsi pers. Mengenai peran pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengaturnya dalam pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. 3. Mendorong terwujudnya supresi hukum dan HAM. 4. Menghormati kebinekaan. 5. Mengembangkan pendapat umum. 6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. 7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers, yakni sebagai informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Suatu masyarakat yang take off menuju taraf kehidupan modern tidak akan terlepas pula dari kemajuan di bidang jurnalistik. Lalu selanjutnya pengertian kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika para profesi kewartawanan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Dalam pengertian itu, kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika. Kode etik jurnalistik yang berlaku saat ini sudah dirancang dengan memperhatikan kemungkinan daya lakunya di berbagai media. Kode etik jurnalistik mengandung nilai-nilai dasar di bidang jurnalistik yang dapat dipakai di semua media. Di Indonesia, tadinya terdapat bermacam kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh masing-masing. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers, maka secara formal diakui satu kode etik jurnalistik yang berlaku untuk setiap wartawan. Kode etik ini merupakan bagian dari undang-undang yang dimaksud dan ditempatkan sebagai lampiran. Kode etik jurnalistik disepakati di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Fungsi kode etik jurnalistik. Yang pertama, melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. Yang kedua, melindungi masyarakat dan malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional. Yang ketiga, mendorong persaingan sehat antar praktisi. Yang keempat, mencegah kecurangan antara rekan profesi. Yang kelima, mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. Yang keenam, menyajikan informasi secara akurat. Yang ketujuh, menjaga independensi. Yang kedelapan, menghormati hak asasi manusia. Yang kesembilan, menjaga keadilan. Dan yang ke-10, melindungi narasumber. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.